Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan dengan nomor BP 22101155110151, kelas akuntansi 4. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah pengantar ekonomi syariah. Fungsi uang dalam Islam. Uang adalah bagian penting dari kehidupan kita. Pengertian uang dalam Islam. Yang pertama, amanah. Uang adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan cara yang baik. Uang yang dimiliki oleh individu sebenarnya adalah titipan dari Allah, dan individu bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. 2. Syarat sahnya uang. Uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk bisa digunakan dalam Islam. Artinya, cara perolehan uang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima dalam Islam, seperti tidak melalui riba atau bunga, penipuan, judi, atau aktivitas haram yang lainnya. Yang ketiga, fungsi uang. Dalam Islam, uang memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, sebagai alat tukar, uang digunakan sebagai media pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, sebagai satuan hitung, uang digunakan sebagai standar pengukuran nilai suatu barang atau jasa. Yang ketiga, sebagai nilai simpanan, uang juga berfungsi sebagai alat untuk menyimpan nilai dari kekayaan atau pendapatan seseorang. Namun dalam Islam disarankan agar uang tidak hanya disimpan, tetapi juga diinvestasikan atau digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran uang dalam kehidupan. Yang pertama, berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Peran uang yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Uang memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk berinvestasi, berdagang, dan memperluas usaha mereka, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, membantu kebaikan sosial. Uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan pelatihan dan bantuan untuk kaum miskin. Melalui sumbangan dan bantuan keuangan, uang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan membantu orang yang membutuhkan. Ketiga, membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Melalui dana pendidikan, program beasiswa, dan bantuan keuangan lainnya, uang membantu memastikan bahwa individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka. Prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, bersedekah dan berinfak. Saling memberi dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam. Umat Islam didorong untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan yang sama. Sedekah dan infak bukan hanya tentang memberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk bantuan, dukungan, atau pelayanan kepada sesama manusia. Yang kedua, bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Menjadi tanggung jawab sosial bagi individu muslim untuk menggunakan kekayaannya dengan cara yang membawa manfaat kepada masyarakat, memperbaiki kondisi sosial, dan membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga, manajemen waktu. Waktu adalah uang. Oleh karena itu, harus dikelola secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Dalam Islam, waktu yang terbuang sia-sia dianggap sebagai pemborosan. Oleh karena itu, manajemen waktu yang bijaksana diperlukan dalam pengelolaan kekayaan dan penggunaan uang. Hukum riba dalam Islam. Yang pertama, pengertian riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam. Ini melanggar prinsip keadilan dalam Islam karena uang yang dipinjamkan tidak seharusnya menghasilkan keuntungan tambahan tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sepadan. 2. Jenis riba. Riba terbagi menjadi dua jenis utama dalam Islam. Riba an-nasi'ah, riba yang timbul dalam transaksi pinjaman uang atau utang, di mana peminjam harus membayar lebih dari jumlah pokok yang dipinjam tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sepadan. Riba yang kedua, riba al-fadl, merupakan riba dalam perdagangan terjadi ketika terdapat pertukaran barang yang sama dalam jenis tetapi tidak seimbang dalam jumlah atau terdapat penambahan tertentu. Yang ketiga, akibat hukum riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya besar membeli atau menggunakan barang yang diperoleh melalui
riba dianggap tidak sah dalam Islam, dan pelaku yang terlibat dalam transaksi ribawi dapat menghadapi konsekuensi yang serius dari segi agama. Pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Yang pertama, membuat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan keuangan yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui batas anggaran. Hal ini memungkinkan individu untuk memantau pengeluaran dan pendapatan mereka. Yang kedua, investasi yang bijak. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan Anda. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan. Memilih investasi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah penting dalam pengelolaan keuangan Islam. Investasi yang bijak akan memberikan manfaat jangka panjang dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, avoid impulsive buying. Belilah barang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Hal ini membantu menjaga keseimbangan dalam pengeluaran dan mencegah pemborosan yang tidak perlu. Yang keempat, membayar utang dengan tepat waktu. Bayarlah utang dengan tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Dalam Islam, membayar utang tepat waktu merupakan hal yang sangat ditekankan. Zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, orang-orang membutuhkan, pekerjaan sosial, serta orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan sosial, serta menyebarkan kekayaan secara adil dalam masyarakat. Yang kedua, infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum karena Allah menyukai orang yang baik hati dan murah hati. Infak dianjurkan dalam Islam sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Yang ketiga, cara lain menggunakan uang. Uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau membantu orang lain dalam keadaan sulit. Selain zakat dan infak, Islam juga mendorong penggunaan uang untuk kegiatan yang bermanfaat dan berkah. Kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Yang pertama, kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang meminjam. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan adil, tidak merugikan, dan tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar dari pihak yang membutuhkan. Yang kedua, kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau berisiko tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Misalnya, investasi dalam sektor-sektor yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti perjudian, minuman keras, atau industri yang tidak halal bisa menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga, alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat Islam dan keuangan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial. Mereka berpotensi mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial karena beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan berbagai risiko serta keuntungan antara pihak yang terlibat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.